Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita hari ini bertemu kembali ya. Entah teman-teman melihat tayangan ini sore, malam, atau pagi. Yang jelas hari ini kita bertemu secara virtual. Teman-teman semuanya, hari ini Pak Abi akan menjelaskan mengenai strategi pengajaran yang efektif. Untuk mengawali itu, Pak Abi ada sedikit pengantar supaya adik-adik di sini memahami strategi yang baik ketika mengajar. Teman-teman semuanya, pendidik merupakan hal yang esensial di dalam pendidikan. Kita sebagai guru itu merupakan garda terdepan dalam mengimplementasikan pendidikan. Bukan kurikulum yang hebat ya, tetapi guru yang hebat itulah yang akan bisa mengantarkan siswa dalam menggapai cita-citanya dan juga secara umum tercapai tujuan pendidikan yang kita dambakan dan cita-citakan, yaitu mencerdaskan bangsa. Teman-teman semuanya, output pendidikan yang berkualitas itu erat kaitannya dengan pendidik yang profesional, teman-teman. Sehingga ketika kita menjadi seorang pendidik, kita harus memiliki sebuah tanggung jawab ya, untuk kita selalu membuka wawasan ya, supaya kita mengetahui strategi mengajar yang paling efektif, yang akan berdampak pada siswa, baik secara akademik, non-akademik, dan juga karakter pada peserta didik, karakter yang baik. Teman-teman semuanya, hari ini ada 3 hal yang akan Pak Abi jelaskan. Pertama adalah guru bersayap. Ini adalah sebuah bahasa kiasan, teman-teman. Apa itu nanti akan Pak Abi ceritakan. Kemudian yang kedua adalah strategi mengajar yang efektif. Dan juga yang ketiga adalah strategi diskusi yang efektif. Jadi teman-teman ini seperti gayung bersambut gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana sih menjadi guru yang baik, gitu ya, guru yang profesional ya, sehingga disebut dengan guru bersayap. Terus kemudian setelah kita tahu bagaimana kita bisa mengelola diri kita, kemudian actionnya ya, kita melakukan hal untuk mendidik, yaitu kita memiliki strategi mengajar yang efektif. Teman-teman semuanya, mari kita buka satu persatu topik kita hari ini. Yang pertama adalah ini teman-teman, definisi dari guru bersayap. Mungkin teman-teman sudah penasaran ya, apa sih yang disebut dengan guru bersayap itu. Jadi teman-teman, guru bersayap itu merupakan sebuah kiasan dari potret guru yang mampu menerbangkan siswanya selaras dengan potensi dan kecakapan yang dimiliki. Teman-teman semuanya, ya, guru bersayap itu adalah guru yang inspiratif. Bukan hanya mengejar ketercapaian kurikulum ya, tetapi memiliki tanggung jawab penuh untuk supaya siswa-siswanya itu berpikir secara kreatif dan berpikir secara out of the box. Ya, berpikir di luar hal yang difikirkan orang lain, sehingga kita mendidik siswa kita itu memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah keunikan ya. Atas dasar apa? Atas dasar potensi-potensinya, teman-teman. Lah, itulah mengapa guru yang baik itu disebut atau dikiaskan sebagai guru bersayap, karena bisa menerbangkan siswa-siswanya. Seperti seorang induk dari merpati yang selalu membuat anak-anaknya ya mandiri dan sampai bisa terbang, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita cari tahu dulu bagaimana sih ciri-ciri guru bersayap itu. Yang pertama teman-teman adalah berprasangka baik terhadap murid tentang masa depannya. Teman-teman semuanya, kita menjadi guru itu harus bisa berpositif thinking dengan masa depan siswa-siswa kita, teman-teman semuanya. Karena kita tidak bisa kalau misalkan kita melihat bahwasanya anak ini sekarang menurut kita nakal misalnya kayak gitu, sulit untuk dikendalikan ketika di dalam kelas. Tapi kita harus tetap bersabar, kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menghakimi bahwa ini pasti masa depannya suram. Tidak seperti itu teman-teman. Barangkali
siswa yang saat ini menjadikan beban bagi diri kita ataupun menjadi pikiran bagi diri kita, mungkin di masa depan dia lebih sukses daripada teman-temannya yang kita anggap saat ini memiliki potensi yang lebih daripada dia, seperti itu. Nah, mengapa? Karena setiap orang punya potensi sendiri-sendiri, teman-teman. Oke, mungkin dia tidak menguasai dalam bidang matematika, tetapi mungkin dia menguasai dalam bidang entrepreneur dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpositive thinking dengan apapun yang dimiliki peserta didik kita. Yang kedua, memiliki integritas diri yang kokoh. Kita sebagai pendidik itu harus bisa menjadi role model. Kita harus bisa ditiru oleh siapapun, termasuk siswa-siswa dan warga sekolah lainnya, gitu ya. Artinya kita harus memiliki karakter yang baik, sebuah akhlak, ya, akhlak yang baik, akhlakul karimah, seperti itu. Karena guru, ya, adalah akronim dari digugulan ditiru. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki kejujuran yang baik, gitu ya, memiliki kedisiplinan yang bagus, dan karakter lainnya yang bisa kita tularkan kepada orang lain, ya. Yang ketiga, yaitu adalah bercita-cita tinggi dan mampu menjawab tantangan, ya. Teman-teman, kita tidak boleh kalah dengan siswa-siswa kita. Kalau siswa kita punya impian yang tinggi, seorang pendidik juga harus punya sebuah mimpi dan cita-cita, ya. Maka supaya apa kita punya cita-cita? Supaya kita terus mengupgrade diri, kita menjadi orang yang up to date. Kita tidak boleh menjadi guru yang ketinggalan zaman, ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang, dan tentu juga kita akan menjadi sahabat dari siswa-siswa kita yang kaum milenial, gitu ya, kaum yang sudah sangat akrab dengan perubahan zaman ini. Begitu, teman-teman, ya. Yang keempat adalah memiliki keingintahuan yang tinggi dan belajar sepanjang hayat. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, teman-teman. Jadi ya, seperti moto dari pendidikan kita, yaitu adalah long life education. Jadi kita harus selalu mengupgrade ilmu kita harus selalu belajar, gitu ya. Usia itu bukan sebuah hambatan bagi seseorang untuk belajar, ya, teman-teman, karena dengan ilmu, gitu ya, kita konon katanya dengan ilmu kita bisa jalan-jalan tanpa berpergian menggunakan pesawat, ya, karena kita banyak yang kita baca. Kemudian, teman-teman, yang terakhir adalah ciri-ciri dari guru bersayap, yaitu adalah berempati dan rendah diri. Berempati itu artinya kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang membawa sebuah perasaan kepada siswa-siswa kita, gitu ya. Kita memiliki kepedulian yang tinggi, kita ikut merasakan apa yang dirasakan siswa, itu adalah berempati namanya, teman-teman. Jadi ketika siswa kita mengalami kesulitan, kita ada, gitu ya. Ketika siswa kita sedang merasakan kebahagiaan, kita juga ada di situ ikut mensupport dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita harus rendah diri. Rendah hati, teman-teman. Rendah hati itu ya kita bersifat humble, kita supel dengan siswa-siswa kita, sehingga kita menjadi sahabat belajar yang baik bagi siswa kita. Berikut, ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sih caranya kita untuk menjadi guru yang bersayap seperti yang dicirikan tadi? Nah, teman-teman, hal ini tentu tidak mudah, tentu tidak secara instan seperti kita membalikkan telapak tangan, ya. Tetapi ini semuanya butuh proses yang panjang, gitu. Dimulai sejak kapan, Pak? Ya, guru bersayap itu dimulai sejak mahasiswa, gitu ya, atau calon pendidik menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau instansi yang dijalani, kayak gitu, teman-teman. Berarti adik-adik, ya, saat ini adalah saat-saat atau momentum yang sangat tepat untuk melatih diri menjadi guru yang profesional. Bagaimana contohnya?
Ya, saya sangat salut dengan teman-teman yang saat ini sudah berusaha untuk mempersiapkan itu. Dengan mencoba untuk aktif di dalam kelas, dengan menguji kepercayaan dirinya dalam mengungkapkan pendapat, dalam menjawab setiap persoalan yang dibahas di dalam sebuah diskusi, dan juga semangat teman-teman untuk terus belajar dari berbagai sumber dan juga berusaha untuk selalu upgrade ilmu seperti itu. Saya sangat senang dengan seperti itu ya. Jadi inilah momen yang tepat teman-teman semuanya. Dan saya sangat salut bagi teman-teman yang hari ini sudah mempersiapkan untuk berproses ya, bermetamorfosa untuk menjadi seorang guru yang bersayap. Nah, di tahap yang kedua gitu ya, fase yang kedua perlu disiapkan oleh teman-teman setelah lulus nanti supaya teman-teman bisa menjadi guru yang bersayap, yang benar-benar profesional. Itu maka carilah lingkungan yang mendukung teman-teman. Seperti apa? Seperti sahabat yang selalu mensupport, yang seprofesi gitu ya, yang saling mendukung satu dengan yang lain kayak gitu. Sebuah pertemanan yang mendukung karirmu dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kondisi atau lingkungan yang bisa mendukung teman-teman untuk berproses menjadi guru yang bersayap. Jadi gitu ya teman-teman, jadi proses untuk menjadi guru bersayap itu ada dua fase. Yang pertama adalah fasenya secara mikro di dalam perguruan tinggi yang adik-adik sekarang laksanakan. Kemudian yang kedua adalah secara makro, yaitu nanti setelah lulus teman-teman harus memiliki lingkungan yang mendukung adik-adik untuk berkembang menjadi guru yang bersayap. Next. Oke teman-teman, guru bersayap itu juga memiliki sebuah maintenance gitu ya teman-teman. Kita perlu dirawat gitu supaya kita tidak semangat kita tidak luntur untuk tetap memperjuangkan pendidikan di Indonesia dan lainnya. Bagaimana? Apa saja yang perlu dirawat? Yang pertama adalah perawatan terhadap penguasaan bidang teman-teman. Caranya seperti apa? Yaitu dengan studi lanjut. Yang sekarang masih S1, nanti kalau sudah lulus, teman-teman bisa lanjut ke S2 dan S3. Yang kedua, bisa mengikuti seminar teman-teman. Karena seminar itu adalah cara seseorang untuk upgrade ilmu yang paling mudah gitu ya teman-teman. Karena hampir setiap tahun bahkan bulan itu ada sebuah pelatihan, ada workshop dan lain sebagainya. Apalagi yang terakhir nih namanya seminar teman-teman. Seminar yang banyak sekali ya, seminar pendidikan, seminar keprofesian dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk merawat bidang studi kita, penguasaan bidang studi kita, atau ya gampangannya ini adalah merawat bagaimana kita untuk mengupgrade ilmu. Yang kedua adalah perawatan terhadap pengelolaan kelas. Teman-teman, selain kita menjadi guru itu memiliki kewajiban untuk mengajar gitu ya, untuk memberikan ilmu, kita harus bisa menguasai dan mengelola kelas. Supaya apa? Karena kita ditugaskan untuk mengendalikan siswa juga ketika di dalam kelas. Pembelajaran kita akan sukses kalau kita bisa mengelola kelas. Kita ya ibarat orang adalah kita bisa menguasai panggung teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengasih keterampilan dengan mengelola dinamika kelas. Ini dilakukan dengan ini teman-teman, ya learning by doing. Jadi ini berkaitan dengan jam terbang kita. Maka kalau kita di kelas itu sebetulnya kita juga belajar bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita dan juga mengendalikan siswa-siswa kita. Jadi kita harus siap gitu ya, harus sangat memiliki strategi khusus untuk mengendalikan, untuk mengelola kelas kita supaya berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah mengelola diri atau self management teman-teman. Jadi seorang pendidik harus mampu mengelola dirinya, ya mengelola emosinya, mengelola stres dan kecemasan ketika di dalam kelas. Tidak dipungkiri teman-teman, kita menjadi pendidik itu kadang-kadang masuk di dalam kelas itu kita akan bertemu dengan aura yang berbeda-beda ya teman-teman. Kadang kita masuk kelas itu rasanya senang gitu ya, bahagia. Tetapi ada kalanya kita masuk kelas itu rasanya tiba-tiba kayak kita itu down sendiri gitu ya, melihat keramaian anak-anak yang sudah
mondar-mandir ke sana kemari dan kelasnya tidak tertata itu menjadi tantangan bagi diri kita. Sehingga kita kalau ingin menjadi guru yang bisa menguasai kelas, maka kita harus bisa mengelola diri, kita harus bisa mengelola emosi, stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini kita masuk di topik yang kedua ya, yaitu setelah tadi kita tahu bagaimana untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru yang bersayap, maka sekarang di topik 2 kita belajar bagaimana cara menerapkan guru yang bersayap itu ya. Sehingga kita punya namanya strategi mengajar yang efektif. Apa sih sebetulnya strategi belajar yang efektif itu? Yakni adalah sebuah seperangkat ya, prosedur yang digunakan untuk menyampaikan materi agar memiliki dampak kepada siswa. Dampaknya dari segi apa ya? Dari kognitif, dari afektif, dari psikomotor. Seperti 3 hal yang disampaikan oleh siapa? Bloom ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kemarin kita sudah belajar mengenai Bloom. Nah, apa saja sih strateginya? Kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman caranya. Kalau kita ingin mengajar yang efektif, yang memiliki dampak kepada siswa kita, maka setidaknya kita harus menguasai beberapa hal ini. Yang pertama adalah belajar secara aktif. Itu, belajar secara aktif. Jadi ketika kita di dalam kelas gitu ya, sebisa mungkin kita selalu menjalin komunikasi dengan siswa kita. Jangan hanya guru yang selalu menerangkan, tetapi juga berikan kesempatan kepada siswa untuk saling berpendapat, berargumen ya, karena itu akan membangkitkan suasana belajar yang kondusif, yang komunikatif, baik dengan siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa lainnya, sehingga ada pertukaran ilmu atau transfer of knowledge. Yang kedua adalah gunakan metode dan media yang bervariasi. Teman-teman, kita sebagai guru itu terkadang dibebankan dengan urusannya administrasi dan lain sebagainya, sehingga kita untuk membuat sebuah media itu kesulitan gitu ya. Tetapi hal itu justru menjadi tantangan kita, bagaimana kita memanajemen waktu kita. Sehingga secara administrasi kita oke, gitu ya, secara pengajaran kita juga oke. Kita harus menjadi seorang guru yang kreatif, gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan membuat siswa-siswa itu senang, gitu ya. Wah, ini Pak Abi beda nih dengan yang lain, selalu memiliki media yang bagus. Nah, dengan seperti itu, siswa akan menjadi lebih bahagia, senang kalau misalkan diajar oleh adik-adik di sini semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus memberikan motivasi secara terus-menerus ya. Ya, namanya dinamika belajar itu pasti ada pasang surutnya ya teman-teman. Kadang di awal pasti kita, waduh, motivasinya sangat tinggi sekali, nanti di tengah-tengah sudah mulai turun, di akhir nanti naik lagi karena semangat untuk ujian dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik, makanya tadi kita harus berempati ya, kita harus bisa merasakan kapan sih siswa-siswa itu, kita itu mengalami motivasi rendah ya, kita harus paham itu dan menggunakan cara-cara kita untuk membangkitkan kembali semangat belajarnya. Seperti yang kemarin dilakukan adik-adik, yaitu membuat video motivasi. Ya, itu adalah salah satu kreativitas adik-adik untuk tetap memberikan motivasi kepada siswa-siswanya. Syukur-syukur nanti suatu ketika teman-teman bisa menggunakan itu sebagai media, entah ketika PPL atau entah ketika nanti sudah menjadi seorang pendidik untuk memotivasi. Yang keempat adalah pertimbangkan perbedaan individu. Teman-teman, kita harus memahami siswa itu sebagaimana mestinya ya. Karena setiap orang itu pasti berbeda. Orang kembar pun gitu ya, pasti memiliki perbedaan. Nah, maka kita sebagai guru itu tidak boleh untuk membanding-bandingkan ya, karena memang semuanya punya kelebihan masing-masing, punya potensi masing-masing. Kemudian teman-teman,
yang kelima adalah buat perencanaan sebelum mengajar. Nanti teman-teman di sini akan belajar cara untuk membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP, teman-teman. RPP itu harus ada gitu ya ketika kita mengajar di kelas, karena RPP itu isinya adalah metode tadi, teman-teman ya, seperangkat rencana bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Harus disiapkan secara matang. Kemudian yang keenam adalah kita harus bisa menjadi guru yang sugestif. Kita harus sugestif itu maksudnya adalah kita memberikan dampak, teman-teman. Jadi tidak hanya kita mengajar terus memberikan tugas terus menjadi sebuah angin lalu bagi siswa, tetapi kita harus bisa memberikan dampak kepada kehidupan siswa gitu. Harus bisa diingat-ingat siswa, entah karakternya, entah pelajaran yang kita berikan itu harus bisa menancap di dalam siswa. Itu namanya adalah sugestif, disugesti gitu. Yang ketujuh adalah guru harus memiliki keberanian menghadapi siswa. Teman-teman, ini jangan disalahartikan terus kita berani terhadap siswa terus tarung gelut, bukan ya teman-teman. Maksudnya keberanian itu adalah bisa kita maknai sebagai kepercayaan diri. Seperti tadi loh teman-teman, kita itu ketika masuk di dalam kelas, kadang kita merasa kita itu down dengan keadaan di kelas karena sudah acak-adul gitu ya. Maka kita harus percaya diri, kita harus bisa menguasai kondisi kita harus bisa menguasai kondisi di dalam kelas. Sehingga kita tidak ikut mengalir gitu ya, tetapi kita harus bisa memberikan aliran sendiri supaya siswa itu mengalir bersama kita gitu ya, bukan kita mengalir kepada siswa, tetapi kita harus bisa mengajak siswa mengalir dengan aliran kita. Saya sering memberikan analogi begini teman-teman, kita dengan siswa itu harus bisa menjadi ibarat seorang joki atau penunggang kuda dengan kudanya. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak memiliki kemampuan atau strategi untuk mengendalikan kuda, pasti yang terjadi adalah kita dipermainkan oleh kuda. Lah, makanya sebagai guru kita harus selangkah bahkan 10 langkah lebih maju daripada siswa, supaya siswa ikut permainan kita, bukan kita yang dipermainkan oleh siswa. Nah, kira-kira begitu teman-teman semuanya. Selanjutnya, berkaitan dengan cara mengajar yang efektif teman-teman, masih lanjutannya tadi. Yang ke-9 ya, 8 ya tadi ya. 8, guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis. Artinya teman-teman, kita sebagai guru itu bukan sumber yang mutlak ya teman-teman, tetapi siswa-siswa itu punya kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan yang telah dibaca, untuk menyampaikan argumennya dan lain sebagainya, supaya ada terjadi pertukaran informasi tadi ya. Kita tidak boleh serta-merta menjadi guru, tapi harus memberikan kesempatan siswa-siswa kita untuk berkolaborasi aktif dalam pertukaran ilmu. Yang ke-9, berikan masalah yang merangsang untuk berpikir. Nah, ini hubungannya dengan tema pendidikan kita hari ini, yaitu adalah HOTS ya teman-teman, ya, atau high order thinking skill ya, higher order thinking skill. Kita memberikan sebuah masalah kepada siswa yang supaya bisa dipecahkan ya, karena itu nanti akan merangsang cara dia untuk berpikir kritis ya, kritis, kreatif gitu. Itulah caranya. Yang ke-10 adalah pelajaran itu perlu diintegrasikan. Jadi kalau kita mengajar fisika katakanlah, ya kita harus mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang berhubungan, ya bisa dari geografi, ya bisa dari matematika, dari pelajaran yang lain yang masih berkaitan. Itu namanya terintegrasi, dihubungkan. Yang ke-11 itu adalah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata.
Nah, supaya apa yang kita ajarkan kepada siswa itu memiliki makna bagi hidupnya, bagi dirinya, maka kita harus memberikan contoh yang real gitu ya. Bukan contoh yang selalu teoritis, tapi yang real kayak gitu. Ambil contoh nih, misalkan ya teman-teman belajar tentang kapilaritas ya. Air merambat melalui celah-celah kecil. Oh, contohnya apa? Misalkan, oh itu loh contohnya adalah sumbu kompor atau ketika kita menggunakan ini teman-teman apa namanya itu lampu yang pakai minyak ya, itu supaya siswa-siswa paham tentang itu. Kemudian yang ke-12 adalah berikan kebebasan untuk mengamati, mencoba belajar sendiri. Lah ini teman-teman, kita berikan kesempatan siswa-siswa kita untuk terus mandiri gitu ya, mandiri sehingga dia bisa menemukan ya, atau sering disebut dengan discovery learning ya gitu. Mereka menemukan sendiri sehingga lebih ilmu itu lebih bisa masuk atau lebih bisa terekam dengan baik di dalam pikiran dan kehidupannya gitu ya, karena dia menemukan sendiri. Terakhir adalah pengajaran remedial. Ini digunakan ketika ada siswa yang mengalami ya keterlambatan dalam belajar, kesulitan dalam belajar sehingga perlu ada waktu khusus untuk guru mengajarkan secara private gitu ya, private di luar jam sekolah dan lain sebagainya supaya dia bisa mengajar ketertinggalan dari teman-temannya. Oke teman-teman, kita masuk di topik yang ketiga, yaitu adalah strategi diskusi yang efektif. Diskusi ini merupakan bagian dari sebuah pembelajaran ya teman-teman. Kita mengajarkan sesuatu itu, nanti biasanya di akhir kita buat menjadi kelompok-kelompok untuk diskusi. Tujuannya apa? Diskusi ini adalah tujuannya supaya ada pertukaran gagasan, ada pertukaran pemikiran ya, sehingga nanti pada ujungnya gitu ya kita menemukan sebuah kesepakatan pokok pikiran ya, bisa disebut dengan kesimpulan dari diskusi teman-teman, seperti halnya yang sering kita laksanakan secara virtual melalui grup WA ya teman-teman. Kita saling memberikan pendapat gitu ya, sehingga nanti di akhir ada sebuah kesimpulan, oh ternyata dari beberapa hal yang disampaikan teman-teman ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa A itu adalah bla bla bla. Nah, seperti itu tujuan dari diskusi yang efektif gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan ya, kesepakatan argumentasi dari beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman semuanya ketika diskusi. Kemudian teman-teman, hasil dari kesepakatan pemikiran itulah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Ya, biasanya kalau kita ada notulen selalu di akhir selalu dicatat oleh notulen ya. Hari ini hasil diskusinya adalah bla bla bla. Begitu. Nah ini yang poin keempat ya. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan metode lain. Jadi teman-teman, diskusi ini sebagai bahan pelengkap ya teman-teman. Jadi ketika kita setelah selesai menjelaskan, kita boleh nanti di akhir ada diskusi. Setelah diskusi kelompok gitu ya, ada diskusi secara lebih kelompok yang lebih kecil gitu ya. Terus ada permainan juga. Jadi diskusi ini bisa kita integrasikan dengan metode belajar yang lainnya kayak gitu. Itu namanya diskusi. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari diskusi, teman-teman. Yang pertama kelebihannya atau keunggulannya adalah ada interaksi antar pelatih atau pengajar dengan peserta atau peserta dengan peserta. Jadi, teman-teman, kalau kita diskusi itu menarik ya, karena ada komunikasi yang bagus antar teman dengan guru dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya bagus, sangat interaktif. Yang kedua, dapat menilai penguasaan konsep peserta. Jadi ketika diskusi itu, guru yang baik adalah guru yang selalu mengamati proses belajar dari siswa. Ketika diskusi pasti ada yang
aktif, ada yang pasif, ada yang menyampaikan materi yang jauh lebih baik daripada peserta lain kayak gitu ya. Ada yang membacanya setengah-setengah, ada wah banyak sekali gitu ya. Itu adalah membuktikan itu menampilkan penguasaan konsep dari peserta. Ketiga, dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru. Jadi teman-teman kalau ada ide-ide baru itu reaksinya macam-macam ya. Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang sangat setuju, ada yang biasa-biasa aja kayak gitu. Kemudian kelemahannya adalah tidak efektif apabila digunakan ya ketika peserta belum menguasai konsep. Nah, maka gitu ya teman-teman. Biasanya diskusi itu pasti sebelumnya ada sebuah penjelasan atau diberikan kesempatan untuk belajar. Seperti yang seringkali kita lakukan ya teman-teman. Sebelum diskusi pasti teman-teman sudah membuat resume dulu. Nah, tujuannya adalah ini teman-teman, untuk menghindari kelemahan ini sebetulnya. Supaya teman-teman paham dulu konsepnya, baru menyampaikan pendapatnya, kayak gitu. Terakhir adalah menyita banyak waktu, karena memang kita, yaitu tadi ya, kita komunikasinya kan berbagai arah ya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada kita menggunakan metode-metode yang lain. Nah, teman-teman, ini adalah prosedur untuk supaya diskusi kita berjalan efektif. Setidaknya ada 3 fase gitu ya, persiapan, pelaksanaan, dan juga penutup. Tentu di dalam sebuah persiapan kita harus menyiapkan beberapa hal ini ya, teman-teman bisa membaca dengan gampang ya. Yang pertama rumusan tujuan, topiknya, kemudian karakter pesertanya, ini juga penting ya teman-teman. Yang keempat, kerangka diskusi. Diskusinya mau dibuat seperti apa gitu ya. Mau saling tanya jawab atau secara panel dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitas. Kalau perlu menggunakan papan tulis digunakan, atau kalau kertas dan lain sebagainya. Banyak sih sebenarnya fasilitas yang bisa kita gunakan. Kemudian ketika pelaksanaan, ya teman-teman, tentu satu ya, dikemukakan tujuannya dulu. Jadi tujuannya diskusi itu untuk apa, kemudian topiknya tentang apa, prosedurnya bagaimana, terus kemudian kelompoknya perlu dibagi. Yang terakhir adalah bimbing diskusi. Kita sebagai pendidik harus menjadi seorang ini ya, fasilitator dalam diskusi. Kemudian ketika penutup, satu yang harus disiapkan adalah laporan kelompok. Jadi setiap kelompok melaporkan hasilnya diskusi bagaimana, kemudian tanggapan dari kelompok lain. Ketiga, umpan balik dan penguatan. Ini diberikan oleh guru ya. Refleksinya seperti apa, kemudian penguatannya bagaimana gitu ya. Penguatan itu ya seperti yang teman-teman sering temui ya, seperti pujian, kemudian bahasa isyarat yang kemarin sudah saya sampaikan ya, banyak ya namanya penguatan itu. Yang terakhir adalah kesimpulan diskusi yang disampaikan oleh notulen dan lain sebagainya. Itu adalah prosedur diskusi yang efektif teman-teman. Itu adalah penutup dari materi kita hari ini teman-teman. Terima kasih hari ini teman-teman yang sudah bergabung dengan saya ya, dan sudah memperhatikan, menyimak ya dengan seksama. Syukur-syukur kalau misalkan sambil menyimak tadi juga sambil mencatat ya, karena itu akan menjadi penguat kita dalam ketika kita belajar teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kehidupan kita ke depan. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.